itu ajen yang sering mereka pakai itu berhubungan badan, Kang. Betul. Untuk apa? Mau itu sama iblisnya atau sama sesama komunitas, sesama sekte. Karena mereka apa yang dilarang sama Tuhan itu harus dilakukan. Ya. Kayak ada di sini persetubuhan sama darah. Iya. Kayak bapak sama anak sama gitu. anak. Betul Ya banget, mungkin betul ada di sini. Gimana Unye rasanya? Bau banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai kalian tergiur oleh harta kekayaan, menyembah, meminta kepada setan-setan, iblis-iblis bangsa jin. Inilah akibatnya. Inilah akibatnya. Semua direnggut nyawa satu keluarga dengan jin-jin yang mereka sembah. Assalamualaikum sahabat mistis. Malam ini saya ditemani dengan dua sahabat saya. Ada Kak Unye, ada Kang Nanda. Siap. Kita mau penelusuran di rumah sekte. Nah, sebelumnya kalau yang belum lihat podcast, coba dilihat dulu podcast. Ceritanya itu mengulik di dalam, tapi sisinya kita mengulik dari luar. Kali ini kita langsung datang di setiap sudut ya Kang, betul, ya. betul Jadi banget. setiap sudut Betul, yang ada di rumah kita ada pembahasan pasti tentang di dalam bagaimana cerita sesungguhnya. Terus sudah banyak juga konten kreator yang mencoba untuk masuk, banyak gangguan. Apakah benar saat ini nanti saat kita mengadakan penelusuran seperti apa gangguan di dalam dan bagaimana komunikasi kita dengan penghuni di dalam. Kita mau langsung masuk atau mau gimana Langsung dari Kang masuk Nanda? aja. Mau langsung masuk aja. Yuk kita langsung lanjut. Ayo Kang Unye. Kanan teh. Assalamualaikum. Nah, pas awal tadi masuk, Kaunya sama Teteh, saya nggak tahu kenapa baunya itu bau menyengat. Menyengatnya itu bukan karena ini ya, tembok-tembok ini bukan. Tapi menyengatnya itu amisnya ini Teh. Amis, sangat amis banget. Dan saya melihat kayak bekas sesuatu yang ada hubungannya dengan perjanjian kayak sekte itu ya mungkin. Emang bener ya di sini juga apa ya? Dibilang pengap sih enggak ya Kang Ya, ya? betul. Tapi yang aneh kan nggak mungkin ada orang iseng naruh beginian nih Kang. Ini apa juga tai burung atau apa kita nggak tahu. Tapi jadi satu simbol juga di sini. Nah kalau menurut Kaunya nih sebagai orang yang bukan spiritual seperti saya sama Kang Nanda, apa yang Unye rasain saat masuk? Sesek aja sih. Nyesek ya, kayak full. Kenapa sih hari ini ngajak Kak Unye? Karena banyak banget kalau kita bilang fansnya Kak Unye, karena Kak Unye juga punya banyak followers yang meminta ngajak sekali lagi Kak Unye untuk penelusuran. Karena banyak orang yang tahu kalau Unye takut sama dunia horor. Kenapa kok dibawa ke penelusuran? Kita pengen kasih tahu Kak Unye, di suatu tempat itu berbeda-beda Kaunya. Rasanya, intensitasnya mereka, terus gangguannya, benar nggak Kang? Betul banget. Itu beda-beda. Ada yang rendah energinya, ada yang tinggi, ada yang biasa aja tapi mereka kasar. Nah kayak di sini energi mereka itu nggak yang mereka tunjukkan besar energinya, tapi yang saya rasakan mereka itu jiwanya menyakiti. Ya. Karena memang sudah terbiasa menyakiti. Ya, ya betul banget ya, betul banget. Nah. Di belakang ini. Nah itu tadi saya mau bilang di belakang Teteh. Jadi di belakang ini ada bangku ya. Kalau yang mata awam emang melihatnya ini bangku ya hanya kosong biasa aja. Tapi di mata kita yang mungkin mempunyai kelebihan yang bisa melihat sesuatu dengan hubungannya goib. Di sini ada banyak sekali, bukan banyak sekali ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 6 ya? Ya. Sekitar segitu ya. 6 makhluk tapi bentuknya itu bentuk manusia semua. Bentuk manusia
dengan menggunakan kemeja. Kemeja mukanya itu pucat sekali. Di sini ada cowok-cowok, cewek 3. Di situ kayak cowok juga 2. Tapi yang udah sepuh, ya bangsa 50-an lah ya, 50 tahun, mungkin 50 tahun. Apa yang kamu bilang? Ya, Kang Nanda coba untuk berinteraksi sedikit sama makhluk di sini. Karena memang kayak kita ngebelakangin mereka lagi. Ada sidang, ada ngumpul gitu. Jadi gini deh, ada malam tertentu, jadi tamu-tamu itu pada datang sini teh. Iya. Tamu-tamu datang, dia bilang melakukan sesuatu itu perjanjian sama Satan. Dia ngomong setan lah ya, setan. Perjanjian setan. Tapi saya nggak bisa mengambil kesimpulan apakah ini hubungannya sama satanik. Tapi bisa saya ambil soal sektenya ini teh. Sektenya ini. Dan dia bilang ada satu tempat yang dibuat untuk kumpul. Tapi dia tidak mau kasih tahu di mananya. Nanti katanya kamu akan menemukannya ke belakang dulu ya. Kita harus dibilang ke belakang dia ya. bilang, nanti kamu menemukannya pada saat kamu sudah mau selesai katanya. Tapi Bismillah. Assalamualaikum. Nah. Tadi dulu. Ini ada kasur, boleh kameramen ikut Kang Nanda 1. Itu kalau yang aku lihat ada perempuan. Betul banget ya, betul banget. Ada perempuan di situ. Iya, sosoknya itu wanita. Mungkin tadi sempat ngebahas ya di depan ya. Iya. Sempat ngebahas depan. Dia lalu lalang, bahkan ke pintu samping sana. Dia kan menembus tembok ini ke samping sana. Tapi saya belum bisa memastikan apa yang dia lakukan deh. Dan di sini teh sempat ada suatu kejadian yang hubungannya sama apa ya, kegiatan yang negatif teh. Kegiatan yang negatif itu berhubungan badan. Ya. Tapi bukan sepasang suami istri. Jadi emang tamu-tamu ini kan kadang ada bawa istrinya, tapi itu hubungan badannya sama yang lain, bukan sama suaminya. Jadi memang sudah terbiasa ya. Saya juga sering menjelaskan kalau yang namanya sekte atau kita berhubungan langsung dengan penganut ilmu tumbal, ilmu hitam, itu ajen yang sering mereka pakai itu berhubungan badan, Kang. Betul. Untuk apa? Mau itu sama iblisnya atau sama sesama komunitas, sesama sekte. Karena mereka apa yang dilarang sama Tuhan itu harus dilakukan. Ya. Kayak ada di sini persetubuhan sama darah. Iya. Kayak bapak sama anak sama gitu. anak. Betul Ya banget, mungkin betul ada di sini. Makanya sikap apa ya, yang hal yang dilakukan itu sangat negatif banget. Gimana Unye rasanya? Bau banget. Oke. Bau banget ya. Iya. Kau Unye mau nyoba Iya. masuk? Ya. Tapi Rasa? kaca ini bisa jadi apa ya, saksi. Ini saya lihat ada kaca. Dan kaca ini udah lama banget. Bisa jadi saksi soal kegiatan apa aja yang dilakukan di sini. Oh maaf. Bismillah. Saya melihat di sini mereka seperti alurnya nge-flashback kita ya. Iya, Kang, ya? nge-flashback kita yang sebetulnya tempat ini itu lu mesti kupas nih. Mesti kupas yang hal-hal yang dilakukan pada saat ini masih aktif apa aja kayak gitu. Oh, tapi tunggu. Saya butuh lilin ada? Saya butuh lilin dan lampunya dimatikan.
untuk mencoba untuk komunikasi dengan yang ada di sini. Boleh diredupin lampunya. Oh, sudah. Maaf. Izin ya Teh? Iya, boleh Kang, silakan. Tolong dong. Assalamualaikum. Siapa kamu? Oke. Kamu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tugas kamu apa di sini? Aku sebagai Yesus. Oh, kamulah tugasnya itu. Di sini banyak yang minta sama kamu. Ya. Untuk apa? Kekayaan. Apakah benar ritual itu bersetubuh dengan kamu? Memang kamu? Kamu? Oh, kamu yang tadi ketemu sama saya juga? Selain ada sekte penganut itu, apa lagi di sini? Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang hubungannya. Apa? Hubungannya dengan negatif. Berarti kamu akan ungkap semuanya kah? Ya. Kamu akan ungkap? Ya, aku butuh sesuatu. Apa yang kamu butuhkan? Ikut saya. Yuk, pelan-pelan, tahan, biarkan. Yuk, kameramen yuk. Dulu, pelan. Kamunya pelan, kamunya santai. Pelan. Di mana biasanya kamu? Di sini. Di atas. Di sini. Di sini. Di sini tempat siapa? Lepaskan. Bisa tenang. Coba lepasin dulu ya. Lepasin dulu ya. Lepaskan. Oke. Biasanya kamu di sini. Di sini tempat kamu. Apa yang kamu lakukan biasanya di sini? Di sana tidak bisa. Itu anak-anak itu tidak bisa tembus. Tidak bisa tembus anak itu. Nah, sudah ya. Turun. Nanti kita akan ke belakang. Oke? Iya, saya tahu kamu akan menunjukkan sesuatu kepada kami. Boleh keluar dulu sebentar? Ayo. Iya, nanti kita ke belakang. Boleh keluar ya? Ya. Allah. Allah. Tadi dulu. Baunya nggak enak. Bentar. Aduh, agak deg-degan gue. Karena kalau tadi kita nggak ngebiarin Kang Nanda loncat, ada yang mau gebrak saya dari sini. Ya. Benar ya, Kang? Ya. Yuk, boleh bisa dibantu Kakang? Turun. Kakang boleh? Ya, tunggu. Itu dia emang dari situ Kang. Dari situ dia. Pahit. Nggak ada di sini. Nggak ada. Apa? Dia bilang Darah. butuh Makan. janin. Iya darah.
makanan yang dia biasa makan. Itu tadi yang ngajak Akang, tapi dia berdua Kang. Yang satu yang dimasuk Akang itu yang biasanya dia adanya di kaca. Kalau yang ini tugasnya eksekusi. Ya. Dan emang udah banyak yang ngumpul teh. Banyak sekali dengan adanya tanduk jenis, kalau yang saya pahami jenis Baphomet. Jenisnya Baphomet, tanduk, mukanya itu muka hewan, tapi ada tanduknya. Tapi badannya manusia. Banyak sekali, nggak hanya 1, 2. Apa itu? Tolong. Apa? Itu apa kamu? Apa? Ini apa sih kamu? Tunggu. Kalau kamu mancing saya bisa udah kamu. Oh kan Anda Saya bisa udah kamu sini. komunikasi antara Kang Nanda dengan Sini. Oh, kamu di yang situ. memang besar banget. Ada apa kamu di energinya. sana? Hah? Oh, kamu Fi. Sini kok, kamu sini, ayo. Hah? Apa Gimana hubungannya kaunya kamu sama bangunan ini? ngelihat Kang Nanda seperti ini? Hah? Energinya sangat besar kan? Dan kamu kelihatan tegang banget ya? Hubungannya? Oke. Sini kamu nantang saya. Sini. Sini. Sini aja Kang. Sini. Tarik ke bawah. Sini. Ini nggak layak banget kalau untuk saya naik dan kaunya. Dia bilang Apa Kang? Aja tarik ke bawah. Boleh tarik ke bawah Kang? Kan? Yuk Kang turun Kang. Makin gede banget itu. Nanti Akang diserang sendirian. Itu mana sih tembusannya itu? tunggu kamu. Ini kemana? Ayo ke bawah. Turun ayo Kang. Istighfar. Kita lawan Kang di bawah. Allahumma sholli ala sayyidina. Teman-teman semuanya yang ngelihat bantu doa dari jauh ya. Karena memang energinya luar biasa. Saya udah bilang ya dari awal. Yang di sini tuh kasar. Mereka tuh kayak narik kita untuk buat menyelakai niatnya. Apalagi kalau Kang Nanda kan memang selalu kalau di suatu tempat ditantangin. Kalau aku masih bisa ngerem karena aku tahu perempuan. Tinggi banget. Tinggi kamu. Isi kasangku kamu. Kamu lawan saya sini. Ayo, saya ke bawah. Saya datang sini ingin mengetahui. Tarik. Oh, Uzur. Nah, tarik. Sini kamu. Ini bahaya banget nih. Cabut. Awas tuh sahabat nanti. Itu siapa megang itu? Di sini ya. Bapak injekin ini Pak. Bahaya nih. Ini udah di belakang si Fajar. Bentuknya gede banget soalnya. Apa? Saya nggak mengganggu kamu. Dia bilang gitu. Gimana? Apa yang dia ucapkan ke Kang Nanda? Kalian sudah mengusik kami. Kalian ingin tahu banget soal tempat di sini. Tempat di sini. Sebenarnya tempat di sini udah. Biarkan begini Ya, gitu kan. tidak usah kalian nih mengungkap apa. Minum. Kasih minum. Aduh, ya Allah.
Kan belum nih. Sakit! Sakit banget, sumpah demi Allah. Ini sakit banget ini. Kaki, tolong kaki. Banget kek. Sakit. Ke jiwa. Ya Allah. Pindah. Sakit banget. Ayo, pindah. Sakit banget. Istighfar. Sakit banget, sumpah. Ya. Sumpah sakit banget ini. Ini gua. Sakit banget. Sakit banget. Demi Allah. Demi Allah. Sakit banget. Sakit. Suruh masuk Terus, ke kakek. Suruh masuk ke kakek. Ayo. Sakit. Sakit ah. Ampun. Aduh. Allahu Akbar. Ya, maaf ya. Kasihin minumnya. Basuhin ke muka. Basuhin dulu ke muka. Allahu Akbar. Istighfar. 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 Ayo. Istighfar Kang. Sakit. Biar merasuk ke jiwa kakek. Ayo, biar masuk ke jiwa kakek. Ini udah nggak bisa diajak kompromi lagi. Kang Nanda dapat lemparan, jadi balik lagi dia mencoba untuk nyakitin. Memang dari awal kan udah bilang ini tipe di tempat ini tuh bukannya yang kemasukan ada kuntilanak apa enggak, dia nyakitin, dia benar-benar nyakitin. Astagfirullahaladzim. Udah, masukin terus muka. Astagfirullah. Suruh masuk ke kakek. Sakit. Masih sakit. Relax dulu Kang, relax dulu Kang. Relax dulu. Akang relax dulu. Relax dulu. Oke? Relax dulu. Dadanya sakit banget ya? Iya. Masih sakit banget ya? Dia ngunci, bahasa kita itu dia ngunci Kang Nanda biar nggak bisa nyerang. Karena nyolongnya itu bukan dari orang yang tadi di bawah kameramen kita. Nyerangnya dari atas, langsung ke ulu hatinya Kang Nanda. Ajian aja Kang. Kang Nanda coba netralisir dirinya dengan ajian atau bacaan yang bisa Kang Nanda lakuin. Karena masing-masing spiritualis pasti punya untuk ajian pembersihan badan atau menetralisir energi yang nembak ke badan kita. Karena balik lagi ke podcast awal saya sudah menjelaskan bahwa yang ada di rumah sekte ini itu
bukan lagi hantu yang biasa, setan biasa, tapi memang niat mereka siapapun yang datang ke sini mengulik dalam isi ini sebenarnya ada apa, pasti disakitin. Maaf apa ya, maaf ya. Kakek maaf. Habisin dulu minum bismillah. Tisu dong. Memang kakek memaksa untuk kenapa bisa seperti ini makhluk-makhluk yang ada di sini. Pengen penjelasannya. Jadi kakek sendiri minta kepada kru-kru yang ada di sini agar kalian diberi kekuatan. Jangan sampai kalian tergiur oleh harta kekayaan, menyembah, meminta kepada setan-setan, iblis-iblis bangsa jin. Inilah akibatnya. Semua direnggut nyawa satu keluarga dengan jin-jin yang mereka sembah. Padahal itu hanya tipuan belaka hidup ini. Mau diperbudak oleh bangsa jin. Jauhkanlah dari bangsa-bangsa jin, setan, siluman. Iya, Bah. Untuk kruh-kruh yang ada di sini. Khususnya untuk Kang Nanda dan Ibu Ria. Hanya itu yang bisa kakek keluarkan. Lisan dari kakek itu pun hanya titipan dari sang kunang-kunang yang telah menyambut kalian tadi. Allahu Akbar. Ayo keluar. Kita Ya, di masuk luar. ke dalam lagi. Ya, di Iya. dalam aja. Jangan di... Kenapa, Le? Ale, kenapa, Le? Muntahir. Ini. Terus, santai. Kejedot nafas. Pak, tepuk. Pergi. Ayo. Tisu. Bentar. Kasih minum. Ya. Dah. Lap dulu. Minum. Masih. Udah seru. Ya, kok darah? Perjanjiannya juga. Sama kakek pergi. Perjanjiannya juga. Ya. Udah. Yuk. Yuk kita masuk yuk. Sana. Ayo. Ini udah kacau ini. Kakinya dia lemas. Tarik aja kakinya nggak apa-apa. Yang kanan, yang kiri ada koreng. Maaf, ada luka. Aman le. Udah. Ih, kakinya gemeter dia. Aman ya. Ada yang masuk dulu. Aduh. Gambar, Ya, masih gambar. udah bisa naik. Lihat gemeter. Hah? Di shoot, gemeter aja, di shoot. Kakinya gemeter di shoot. Ale jangan tahan le. Defend. Ayo semua di luar aja ya. Auzubillah. Nah, sudah Yuk ini. yang lain keluar dulu. Biar Kang Nanda. Tempat ini emang banyak sekali disalahgunakan. Sama pada saat dulu Iya. masih aktif. Dan sampai ini kosong pun disalahgunakan. Contohnya ini bekas-bekas. Iya.
bekas-bekas wangi-wangian dupa. Iya. Masih ada sisa-sisa batangannya. Sisa batangannya. Dan emang kalau yang saya tangkap emang banyak sekali, bahkan sampah seni aktif pun juga banyak sekali yang meminta sesuatu itu. Iya. Aduh. Ayah mana ayah? Ini pegang. Ayah pegang ayah. Ayah. Wow, diapa ini? Ayah pegang ayah. Istighfar. Pegang ayah. Ayo. Pegang. Istighfar. Ayo naik. Istighfar. Ayo. Istighfar. Sok. Dan Astagfirullah. aya nurek ngabinasakeun mah. Kakek tarohanana. Sok. Es. Aduh. Wah. Istighfar aja udah. Bismillahirrahmanirrahim. Lemas. Hah? Lemas Jadi banget. dulu. Kasih Apa namanya? minum nang. Di cut dulu aja apa? Di cut dulu. Iya. Cut dulu. Ikat aja dulu. Mana? Lagi angin dulu. Di Kaki aku. Lagi angin dulu. Keluarkan semuanya. Ayo kembalikan lagi. Cari angin dulu. Riak bismillah. Allah. Aduh, itu. Aduh. Allahu Akbar. Iya, udah. Ayo, Saya cut aja. nggak bisa. Langsung di Nggak bisa luar. dipaksa dulu. Cari angin dulu. Kalau kita tetap maksa di dalam, nanti malah makin kacau. Jadi kenapa saya minta untuk ke depan teh? Maaf, supaya kita dapat angin dulu, nyari angin dulu. Nanti kita akan di dalam lagi, karena belum selesai apa yang kita ingin ungkap tempat ini sebenarnya. Kang Nanda, Iya teh. sebelum saya menceritakan apa yang saya rasain, saya mau dari Kang Nanda dulu Iya. bagaimana dan apa yang Kang Nanda lihat tiba-tiba lari masuk ke jendela ya Unya ya, Ya. terus langsung naik ke atas itu gimana Kang Jadi Nanda? gini teh, awalnya kan ada kaca ya. Jadi awalnya di kaca, kenapa kaca? Kaca itu kan bisa menyambung apa menjadi penghubung kita untuk memflashback sesuatu yang ada di tempat ini. Pada saat di kaca itu ada sesuatu yang kayak menghantam saya supaya saya tidak mengungkap tempat ini. Kenapa? Kenapanya? Allahumma sholli ala Rasul. Dia tidak mau kedepannya tempat ini dibagusin kembali ataupun apa. Soalnya kenapa? Sebelum kita datang, emang banyak sekali yang datang ke sini dan melakukan sesuatu lah ya. Melakukan sesuatu. Tadi udah ada bukti-bukti dupa bekas dupa. Bahkan di belakang sana, di belakang bangunan itu hutan. Ternyata hutan. Pada saat saya naik itu, kenapa saya sempat naik ke atas, saya untuk mendapat apa ya, ingin komunikasi sama makhluk tinggi dengan ada tanduknya, tapi badannya badan manusia, tapi kayak sejenis Baphomet lah ya, sejenis Baphomet. Dia bilang, lu nggak boleh ngungkap hal itu di sini. Kalau lu mencoba mengungkap hal itu, lu bakalan ada kejadian-kejadian sesuatu yang mengancam kita teh. Nah, Gitu. pas di atas yang dilihat selain hutan doang, selain wujud itu apa lagi Kang? Ada banyak. Ada banyak. Pada saat dia muncul, itu kayak dia punya kayak anak buah. Oke. Anak buah banyak sekali. Makanya pada saat saya dihantam itu betul-betul sumpah demi Allah.
Itu sakitnya minta ampun bahkan. Apa yang bagian sakit Kang? Sebelah sini deh, sebelah sini sama dada. Alhamdulillahnya ada teteh, ada ayah, ada kakek yang masih untuk nge-cleansing hal itu lah ya. Kalau enggak ya Allah alam lah soal itu. Iya karena tadi saya ngeliat Akang bener-bener gimana ya sahabat mistis, aku gak bisa gambarin itu sakit yang sakit banget. Terus kalau ditanya kenapa Teh Ria diem aja. Satu, bingung. Kedua, di belakang saya itu akhirnya nyerang Ale. Iya betul. Jadi emang kenapa Ale yang kena. Soalnya Ale itu kan mungkin lagi gak fokus ya Teh ya. Jadi gak fokus emang. Ngerekam juga lagi ngerekam. Semua juga di belakang lagi chaos banget. Emang tempat ini emang sebenarnya dulu itu emang suka dilakukan hal yang sifatnya itu kayak perjanjian sama setan gitu. Nah, di belakang ini ada tempat ya. Di belakang ini kayak ada suatu ruangan. Di situ ada ruangan tertutup jadinya ya, ditutup ya. Jadi pada saat tamu datang, ada yang melakukan hubungan. Tapi pada saat kita sudah jelaskan ya Teh ya. Jelaskan yang melakukan hubungan walaupun saudara ya, atau siapapun lah itu. Pasangan yang bukan pasangannya gitu. Tapi inti utamanya ada di belakang ini. Oke, sebelum kita ke inti utama Kang. Saya mau nanya Kak Unye. Apa yang Kak Unye rasakan dan lihat saat kita chaos di belakang? Aku tuh gak pernah ngeliatin kayak gitu-gitu ya. Pas di jendela itu ada perempuan matanya merah yang gak lama teteh jatuh. Oke. Enggak, Nanda teriak ayah langsung kena ke teteh. Jadi pas Kang Nanda jelasin tentang dupa itu ada di meja, bekas-bekas dupa Kang. Nah, saya tuh ngelihat ada pusaran angin di kaki saya. Betul. Nah, sempat saya mau ngalangin angin itu, terus saya mau jelaskan, kayak mulut kekunci. Terus tiba-tiba kayak kedorong kaki dulu, baru badan saya. Dan itu bukan dicekek Kang, tapi ditusuk leher saya. Betul banget. Itu sakit banget. Terus tangan dibikin kaku semua, udah nggak bisa nolong ibaratnya. Ya betul banget. Makanya tadi saya sempat panik soalnya kenapa? Saya udah gak kuat kondisinya pada saat itu. Makanya saya panik untuk panggil ayah untuk nyelamatin teteh lah pada saat itu kan. Nah, cuma kalau saya itu adalah kalau sudah chaos saja sekalian gitu. Maksudnya chaos saja sekalian. Kalau dia butuh sesuatu sama misalkan sama saya kasih gitu. Tapi di sini kembali lagi ya Teh, kita emang tidak untuk ngasih sajian ataupun apa, kita datang sini hanya untuk mengupas. Dan emang udah pasti banyak gesekan tim aja tadi sempat ngeliat sosok wanita di sana ya. Sosok wanitanya itu dulunya adalah Nih saya dari awal masuk saya ngedenger gendangan kayak apa sih alunan musik gitu. Gendang terus kenongan gitu tapi lama-lama kenceng akhirnya Kang Nanda kesurupan. Ini begitu terus saya mau jatuh begitu juga kendang lama-lama cepet saya kena. Yang ini halus banget nih. Kayaknya jauh banget. Gitu-gitu aja. Tahu nggak kamu kayak musik gamelan Jawa. Ini kita coba lihat Kang Nanda ada komunikasi mereka sama Kakang. Jadi emang ya di sini dikenal ada sosok kuntilanak ya. Tapi ini sebenarnya bukan kuntilanak, tapi ini sosok yang dulunya menjadikan tumbal. Bukan tumbal, jadi dia pada saat itu sosok wanita ini sedang hamil. Kan? Sedang hamil dan relate banget. Dia itu dibelek Teh untuk diambil janinnya. Pada saat. Karena tadi minta janin. Ya. Jadi salah satu dari yang masuk di Kang Nanda itu minta janin. Betul. Dan tadi kita ada podcast, ada anak kecil ngasih tahu kakinya dia dimakan, tapi ibu saya perutnya dimakan. Mungkin ngambil dia kali ya Kang ya. Dia kejadian itu ada di belakang sini. Ini apa sih belakang ini? Ruangan kah atau apa Kang? Iya. Ayo. Boleh dong kameramen ikut dulu satu. Mas Muhammad. Oh mama. Oh nanti lemarinya. Keluar. Gimana Kang? Ada apa Kang? Ini ruangan yang ternyata tersembunyi di balik lemari kayu.
Jadi yang tadi saya bilang sosok wanita itu yang dijadikan tumbal itu posisinya di tengah sini teh. Iya. Ada di tengah sini dikelilingi lilin-lilin. Ada satu banyak lilin lah ya. Beberapa titik ya Kang Ya. ya. Dan Dan dia duduk di sini. si apa ya bahasanya ketuanya atau apa? Ketuanya duduk di sini. Di sini itu tamu-tamunya teh. Oh. Tamu-tamunya. Pada saat itu betul-betul nggak dibunuh dulu tidak, tapi tangannya itu diikat, ditancapkan di sini teh. Jadi posisi dia begini. Oke. Posisi dia begini, kaki dituncap di sana, tangan dituncap di sana, dan dibelek lah. Sini untuk Perutnya. diambil janinnya. Dalam keadaan hidup Kang. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya. Auzubillahi min zalik. kenapa tidak mau diungkap tempat ini? Karena emang ini kalau buat kita sangat sadis lah ya. Iya, Sangat ekstrim sadis banget ya. banget pada saat ini dulunya dibuat untuk sekte ya. Jadi sekte. Dan juga Iya. Tadi kakek sempat ada omongan yang dimana jangan meminta sesuatu yang meminta sesuatu dengan setan ya teh. Iya. Itu emang ada hubungannya dengan yang dilakukan di sini teh. Jadi emang kekayaan, kejayaan. Tapi Itu ini masih dilakukan saya di sini. bingung loh. Yang tempat lain itu nggak ada pasir. Ini ubin tapi ditutupin pasir. Ya. Seperti ada yang mau diumpetin di sini. Betul banget. Makanya itu Nggak masuk logika lah pokoknya. Ya, jadi- Kenapa pasir cuma ada di ruangan ini dan ini ubinnya ditutupin sama pasir gitu. ya, dan emang kembali lagi sosok itu emang tidak mau tidak memperbolehkan kita untuk mengungkap tempat ini sih teh. Oke. Allahumma sholli Muhammad bismillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kakek izin kek. Bismillah. Allahumma sholli bismillah. 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 Allahumma sholli Muhammad bismillah. Oh, ya. Apa yang kamu mau beritahu? Kamu mau kasih tahu bagaimana mereka disiksa di sini? Iya. Iya. Seperti ini penyiksaannya. Apakah kamu salah satu korbannya? Kamu salah satu korbannya. Perempuan? Ada yang mau kamu sampaikan? Sakit? Kita akan sempurnakan kamu lewat doa, boleh? Memang mereka kejam semua. Maka dari itu, kami kesini untuk memberitahu manusia-manusia yang masih hidup dan mempunyai akal sehat untuk tidak melakukan ilmu hitam yang membuat mereka kaya tapi menyakiti banyak orang. Itu salah, menyimpang. Ada yang mau kamu sampaikan lagi? Kenapa? Bantu kamu. Baik, nanti kami bantu lewat doa yang bisa kami doakan untuk semua korban dari sekte yang ada di sini. Boleh? Ada lagi pesannya? Sudah. Boleh kamu bantu keluar pelan-pelan? Boleh kamu bantu? Ya? Belum. Gimana Kang? Kita dulu. Pelan-pelan. Aman.
Bismillah. Yuk, kita menjelaskannya boleh di luar apa di mana? Di depan nih. Boleh, yuk. Akang keluar. Bismillah pelan-pelan. Oke buat sahabat Messi semuanya, kita udah ngulik dari depan podcast, terus masuk ke ruang tengah, masuk lagi ke dalam. Sekeos itu di rumah sekte, jadi kita ngambil benang merahnya, apapun yang dilakukan pakai ilmu hitam itu tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya, tidak ada timbal baliknya dari jin atau iblis yang kita pelihara, betul Kang? Ya. Hanya mengambil nyawa kita lagi, berbalik kitanya yang akan menjadi tumbal selanjutnya. Oke buat Kang Nanda, tadi apa sih Kang Nanda yang masuk di Ya. badan Kang Nanda itu? Jadi tadi kan saya sempat komunikasi sama sosok wanita. Iya, Dan saya izin dulu untuk bisa komunikasi sama sosok wanita. sakit dia. Ke brand saya, izin sama kakek. Kenapa kakek sudah membentengi kita supaya tidak ada apa-apa lagi. Saya izin sama kakek dan alhamdulillah kakek mengizinkan ya, kayak ya. Amin. Pada saat itu saya coba untuk memediumisasikan pada saat dulu kejadian teh. Oke. Dengan dia yang posisinya sebetulnya yang tadi saya bilang di kayak ditancap gitu tangan dan kakinya, dan di black sininya hidup-hidup untuk mengambil janinnya itu teh. Tapi emang mungkin dia insya Allah akan tenang lah ya, maksudnya dengan kita bantu doakan kayak Iya gitu. betul sih, tadi juga ngomong Kang, dia ngerasa sakit, ini kejam banget dan dia minta doa. Nah jadi buat, kok jalan? Buat sahabat misi semuanya, ada orang jalan di belakang, kita doakan semua korban yang terlibat di tumbal rumah sekte ini diterima di sisi Allah, ditempatkan kembali ke tempatnya. Dan buat kalian semua yang masih mengikuti ritual ilmu hitam, semoga disadarkan, berhenti dan tobat. Bukan begitu Kang Nanda? Betul. Kita doakan ya dalam hati, kita doakan semoga semuanya itu menjadi kebaikan untuk kalian. Karena melihat tayangan ini jadi berpikir untuk maju ke depannya kayak gimana. Buat sahabat misi semuanya yang mau jadi narasumber langsung hubungin Anda. Dan terima kasih untuk malam ini. Semoga penelusuran yang ada di daerah kota istimewa paling ngangenin Yogyakarta terdapat menguak misteri yang paling keren lagi. Saya udah malas ngomong karena apa? Sakit pinggang saya. Terima kasih buat sahabat mistis, terima kasih Kak Unye, terima kasih Kang Nanda, Siap, kakek terima kasih, tim terima kasih, semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.